Ini sudah ada pertanyaan Romo dari Ibu Anastasia. Selamat malam Romo, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Itu tertulis di dalam surat Yakobus. Mohon penjelasan tentang ayat ini karena biasanya cenderung mengaku dosa karena melakukan sesuatu yang tidak baik dan bukan karena tidak melakukan sesuatu yang baik. Silakan dijawab, Romo. Ya, yang tadi dijelaskan itu adalah salah satu bentuk dari kelalaian. Jadi orang lalai untuk mengusahakan kebaikan yang lebih baik. Orang lalai untuk bertindak. Orang mendiamkan kejahatan yang seharusnya tidak terjadi. Jadi punya tanggung jawab moral. Tapi dalam gereja Katolik kita juga mengenal gravitas atau gravity itu tingkatan-tingkatan dosa. Ada dosa ringan, ada dosa berat. Kelalaian bisa menjadi dosa berat andai kata Anda punya kemampuan untuk mencegah kejahatan, tetapi Anda tidak melakukan apa-apa, hanya karena malas misalnya, lalu bisa saja kelalaian itu menjadi dosa yang sangat berat, dosa yang mendatangkan maut, karena Anda tidak bertindak dengan cukup efektif di sana. Anda tidak menggunakan talenta yang Anda gunakan. Maka sabda yang paling tepat adalah celakalah engkau, hai orang-orang malas, hai hamba-hamba yang malas, gitu kan? Karena Anda tidak menggunakan potensi Anda yang sudah Tuhan berikan untuk menolong sesama. Tapi ada kalanya ketika orang tidak berbuat apa-apa, lalu banyak faktor yang bermain di sana. Bisa jadi dia memikirkan keselamatan dirinya, bisa jadi dia memikirkan keselamatan keluarganya, dan bisa jadi dia tidak punya kapasitas sehingga dia tidak cukup mengerti bahwa dia harus melakukan apa-apa. Maka yang paling bisa menilai apakah lalai atau kegagalan untuk berbuat sesuatu itu berat atau tidak, mendatangkan maut atau tidak, adalah Allah sendiri. Yang paling bisa menilai adalah Allah sendiri yang mengetahui segala jenis kondisi hati dan kondisi sosiologis seseorang. Jadi kadang-kadang kan kita manusia pengetahuannya selalu terbatas. Kita tidak bisa mengerti sepenuhnya alasan mengapa orang tidak berbuat sesuatu. Mestinya dia buat gini dong, mestinya dia buat gitu dong. Well, itu penilaian manusia. Tapi yang paling mengenal hati seseorang adalah Allah sendiri. Saya beri contoh lain. Dosa bunuh diri zaman dulu dipukul rata, itu kan dosa bunuh diri zaman dulu dipukul rata, pasti tidak boleh dimakamkan di pemakaman Katolik. Pasti dia di luar tanah suci istilahnya. Jadi pemakaman Katolik itu kan tanahnya diberkati. Iya kan? Dan orang yang bunuh diri artinya orang yang mendahului kehendak Allah, gitu kan? Iya kan? Dia memilih sendiri jalan hidupnya, maka tidak bisa diselamatkan, pasti masuk neraka katanya. Itu menurut orang-orang zaman dulu. Tapi lalu sekarang dengan berkembangnya pelbagai penelitian psikologi, dengan berkembangnya pelbagai kesadaran orang semakin terbuka dengan fenomena ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, itu fenomena bunuh diri tidak hanya dilihat satu sisi. Oh, bunuh diri. Dulu kan kita yang tidak tahu atau tidak mendalami sungguh kondisi kejiwaan itu gampang sekali. Oh, ini tidak selamat, ini masuk neraka. Belum tentu, saudari-saudaraku. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu orang yang mati gantung diri ketika 1 detik sebelum nyawanya pergi menghadap Bapaknya, dia bilang, Tuhan, aku membuat keputusan yang keliru. Maafkan aku. Tapi dia udah nggak bisa lepas lagi, udah ngek gitu. Gimana coba? Iya kan? Tapi apakah Allah akan menutup hatinya pada orang-orang seperti itu? Tidak. Tidak. Saya yakin tidak. Paus Fransiskus itu paling luar biasa menurut saya. Anda masih ingat ya video yang beberapa tahun lalu viral, ada anak kecil menangis ketika bertanya, tidak bisa berkata-kata di depan mic. Lalu Paus Fransiskus bilang, ayo maju sini, maju sini. Kemudian anak kecil itu berbisik, melontarkan pertanyaannya dengan berbisik karena dia malu. Lalu Paus minta izin, boleh nggak pertanyaannya dibuka untuk umum? Boleh, kata anak itu. Lalu pertanyaannya Anda tahu apa? Bapak Suci, ayah saya menderita, ayah saya melakukan bunuh diri, dan dia seorang ateis, dia tidak percaya pada Tuhan, dia bilang. Sudah ateis, tidak percaya pada Tuhan lagi.
Papa saya ada di mana, kata anak kecil itu. Bapa Suci menatap anak itu dengan begitu dalam, dengan begitu penuh belas kasih. Dia bilang seperti ini, terharu saya kalau ingat video itu ya. Dia bilang seperti ini, Bapa Suci bilang, anakku, Tuhanmu itu juga Bapamu yang di surga. Dia paling kenal hati seorang bapa. Bapamu mungkin bunuh diri dengan cara yang mungkin tidak menyenangkan. Tetapi lihat, Bapamu yang seorang ateis itu memberikan dirimu dan mengizinkanmu untuk dibaptis dalam gereja. Bapamu mengantar kamu ke gereja. Dan apakah Bapamu yang di surga akan tega membiarkan ayahmu yang baik hati itu celaka untuk selama-lamanya? Apakah Bapamu yang di surga akan membiarkan ayahmu yang selembut hatinya itu yang memberikan dirinya, ya dia seorang ateis tapi dia menyerahkan anak-anaknya untuk dibaptis, dan itu lebih sulit daripada Anda yang Katolik menyerahkan diri anak-anak Anda untuk dibaptis. Lalu ya, ini semua orang terkejut dengan jawaban ini. Lalu orang mulai mengerti kan bahwa sebetulnya yang paling bisa menilai dosa seseorang itu bukan kita manusia yang hobinya memang suka menghakimi. Tapi itu memang hak Allah sendiri yang paling mengenal kedalaman setiap dosa. Saya pikir demikian ya. Jadi ada memang kelalaian yang bisa mendatangkan maut, tapi sekali lagi pekalah atau sadarilah bahwa banyak hal yang ada di luar pengetahuan kita sebagai outsider. Tapi pada prinsipnya kalau Anda punya kemampuan untuk mencegah sesuatu kejahatan terjadi, Anda harus melakukan. Itu tanggung jawab moral Anda. Thank you. Terima kasih Romo, semoga jawaban Romo bisa menjawab pertanyaan dari Anastasia. Ini ada pertanyaan dari Bernadette Hans, dari Yogyakarta ini Romo. Ya. Ada 3 pertanyaan. Bernadette Hans bertanya untuk Romo menjelaskan apa yang dimaksud dengan dosa asal. Apakah dosa-dosa sebelum kita dilahirkan pada zaman hidup sebelumnya atau bagaimana? Yang kedua, apakah sakit penyakit atau kemalangan hidup yang dialami itu merupakan sebuah dosa yang harus kita tanggung? Dan yang ketiga, apakah ada dosa turunan yang harus ditanggung oleh para keturunan kelak? Silahkan Romo untuk dijawab. Mbok satu lagi sekalian dapat piring cantik. Ini kan ada 3 pertanyaan. Satu lagi dong biar dapat piring atau mangkok. Baik, saya jawab ya. Jadi dosa asal itu adalah, sebetulnya dosa asal itu apa ya? Konsep yang berusaha menjelaskan mengapa manusia selalu punya kecenderungan untuk melawan Tuhan. Kenapa manusia selalu punya kecenderungan untuk menjauh dari Tuhan? Maka kisah dalam Perjanjian Lama seperti saya jelaskan tadi, menjelaskan secara figuratif bagaimana kita bisa punya kecenderungan itu. Jadi dosa asal itu adalah dosa warisan ketika manusia pertama memutuskan untuk jauh dari Tuhan. Dan namanya itu dosa asal, itu tidak menunjukkan bahwa itu akan diteruskan, tapi memang itu adalah konsekuensi dari konsekuensi dari tindakan yang diambil oleh ibu dan bapak pertama, Adam dan Hawa. Dan ini bukan atau sama sekali berbeda dengan apa yang secara umum dimengerti sebagai dosa keturunan atau apapun ya. Sekali lagi, dosa asal secara sempit itu hanya menunjukkan bagaimana manusia itu punya kecenderungan untuk hidup dalam dosa. Padahal dia diciptakan dengan penuh rahmat. Apakah itu karena apa? Apakah itu karena Adam dan Hawa lalu semua manusia ambil bagian dalam itu? Dalam satu pengertian tertentu bisa dijawab iya. Tetapi Anda lihat, setiap kali kita merayakan Mada Paskah, kita menyatakan apa?
Felix culpa, oh dosa yang membahagiakan, dosa yang mendatangkan penebus agung ini. Jadi memang dosa asal itu adalah bagian dari sejarah keselamatan. Dosa asal itu datang karena memang Allah dengan segala cintanya ingin menunjukkan pada manusia dengan segala kebebasannya bahwa Dia adalah Allah yang mencintai. That's it. Jadi dosa asal itu apa? Dosa asal itu bukan dosa keturunan. Lebih tepatnya dosa asal itu adalah konsep yang menjelaskan mengapa kita sebagai manusia punya kecenderungan untuk melawan Allah. Dari Adam dan Hawa, yang adalah gambaran pertama, lalu kita kehilangan rahmat. Tapi ini berbeda dengan konsep yang Anda tanyakan dalam pertanyaan kedua, apakah kemalangan hidup yang kita alami merupakan dosa yang harus kita tanggung? Wah, ini sama pengertiannya lalu menjadi karma. Orang Katolik tidak percaya karma, ya. Orang Katolik itu tidak percaya karma nenek moyang, karma siapa, enggak. Orang Katolik itu tidak percaya karma. Jadi dosa itu tidak bisa diturunkan, akan tetapi, nah ini mungkin bisa menjelaskan apa itu dosa asal. Kadang-kadang kesalahan yang dibuat oleh orang tua itu bisa berdampak terhadap kesejahteraan anak-anaknya. Iya toh? Dan mungkin ini bisa menjelaskan konsep dosa keturunan itu atau karma itu. Ya Anda pikir saja sendiri kalau misalnya bapaknya itu seorang yang dikenal luas sebagai gambler, penjudi, berhutang ke sana sini, lalu bagaimana dengan anaknya? Apakah anaknya bisa hidup tenteram? Pasti juga ada pengaruh. Iya toh? Karena nama keluarga bagaimanapun dikenal baik atau tidaknya juga dari orang tua. Kamu anaknya si dia ya, yang hobi judi itu ya. Kamu anaknya si dia ya, yang korupsi itu ya. Kamu anaknya si dia ya. Itu pasti itu. Jadi apa? Logis saja lah. Ini bukan soal dosa pertama-tama atau soal apa. Ini soal bagaimana kesejahteraan anak itu juga dipengaruhi dari well-being ayahnya atau ibunya. Oke? Jadi ini bukan perkara dosa sebetulnya, tapi lebih ke perkara sosiologis. Maka apakah ada dosa turunan yang harus ditanggung oleh para keturunan kita kelak? Tidak ada. Maka saya tidak sepakat itu dengan retret pohon keluarga, penyembuhan akar keluarga. Oh, come on. Itu konsepnya agak keliru ya, dan sudah diluruskan oleh beberapa keuskupan bahwa retret pohon keluarga itu kalau konsepnya adalah dimengerti sebagai dosa ayah dan ibu turun kepada anaknya lalu ada harga yang harus ditanggung, well itu tidak sesuai dengan ajaran iman Katolik. Karena setiap kali Anda punya rahmat baptisan, dosa asal itu dibuang, dosa asal itu dihilangkan. Oke? Semua dosa itu dihilangkan dalam pembaptisan, tetapi kecenderungan untuk jatuh dalam dosa atau yang namanya konkupisensi tadi, itu selalu ada. Karena itu bawaan kodrat. Jadi itu dosa asal. Oke? Tapi dalam rahmat baptisan, dosa asal itu dihapus. Terima kasih. Terima kasih Romo untuk penjelasannya. Untuk Bernadette Hans, apakah sudah jelas ataukah Romo masih mau dikejar dengan pertanyaan lagi? Oh, oke. Sudah jelas Romo katanya. Untuk teman-teman, apakah masih ada yang mau bertanya? Silahkan untuk open mic atau mau tulis di kolom chat. Sambil minum. Iya Romo. Hore, tidak ada pertanyaan. Kok rame banyak? Ini Romo, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya bisa bertanya sedikit. Jadi kembali ke ruang pengakuan, ke kamar pengakuan. Ya. Selama ini kalau di kamar pengakuan itu kan seperti tadi yang kesaksian sharing dari Ibu Uli bahwa kita mengakukan itu dosa itu kan ya sama aja terus seperti itu. Ya kan Romo, misalnya dosanya ini aja. Jadi seperti kita itu pengakuan dosa itu hanya sebagai suatu kewajiban, suatu rutinitas, suatu kita harus melakukan memang ini adalah kewajiban secara rohani kan seperti itu toh Romo, aturan-aturan gereja kan seperti itu. Nah,
sebaiknya apa yang harus dilakukan, Romo, di dalam ruang pengakuan itu? Mungkin kan banyak yang belum tahu, Romo. Silakan, Romo. Ya, baik. Saya bisa setuju dan bisa tidak setuju dengan pernyataan bahwa it's okay, dosamu sama terus itu tidak apa-apa. Karena kelemahan kita ya di situ-situlah, kita masih ada daging, masih ada tulang. Ya it's okay lah, manusia itu lemah gitu ya. Well, saya bisa setuju, saya bisa tidak setuju. Gini, mungkin pernyataan itu benar kalau memang ada kondisi kondisi kejiwaan, kondisi spiritual, dan kondisi biologis yang memang tidak memungkinkan orang untuk keluar dari dosa. Ada nggak? Ada. Misalnya orang habiskan waktu sampai berjam-jam karena kecanduan game atau drama Korea, dan lalu lalai masak untuk suami atau membersihkan rumah, lalai menjaga kesehatan diri sendiri, itu bisa jadi kategori dosa. Tapi kan susah keluar dari situ. Karena menurut penelitian yang terbaru, amigdala kita itu memproduksi hormon yang oksitoksin, dopamin berlebihan, sehingga mempengaruhi bagian rasional di depan. Jadi orang-orang yang suka main game atau suka nonton Korea itu banyak dikuasai oleh hormon-hormon dopamin dan oksitoksin yang setara efeknya dengan sabu-sabu, sehingga otaknya gagal berfungsi, gagal meregulasi putusan-putusan rasional. Jadi saya sudah pernah ceritakan masalah adiksi. Jadi betul-betul efeknya seperti orang yang adiksi atau ketagihan sabu-sabu. Itu juga terjadi dengan orang yang kecanduan pornografi. Lalu otaknya tidak memampukan dia untuk tidak memampukan dia untuk mengambil pilihan rasional. Jadi dosanya itu terus. Itu masih bisa saya mengerti karena memang ada struktur biologis yang berubah, orang menjadi disfungsional secara biologis karena otaknya menyusut. Jadi hati-hati ya. Ini saya tidak lelah-lelah mengingatkan kalau Anda punya cucu, kalau Anda punya anak kecil jangan dikasih YouTube ya. Itu betul-betul akan merusak jaringan korteks itu, jaringan otak anak Anda. Ini penelitian yang dulu banyak saya baca. Orang kalau sudah disfungsional mungkin akan jatuh pada kelemahan-kelemahan yang sama. Tapi bisa jadi saya tidak setuju, tidak sepakat dengan pernyataan tadi kalau kita lihat dalam konteks hidup rohani yang serius. Jadi kalau Anda ingin hidup rohani yang serius, mestinya Anda mengatasi dosa-dosa reguler itu, dosa-dosa rutin itu. Kalau Anda ingin bertumbuh, berarti dosanya kalau tidak hilang harus berkurang dong, ya kan? Misal awalnya saya kecanduan drama Korea itu dari 8 jam menjadi 6 jam di pengakuan berikutnya. Itu pertumbuhan rohani. Jadi tidak benar juga dikatakan bahwa ya kita ini daging lah, lemah lah, tak apalah. Ya tidak benar juga. Orang kalau mau bertumbuh secara rohani, dosanya itu harus berkurang dari pengakuan ke pengakuan, harus menunjukkan pergumulan yang baik, yang progresif. Walaupun nanti jatuh lagi, dia berusaha bangkit lagi. Jadi itu poinnya. Harus ada pertumbuhan rohani walaupun dinamis. Kemudian kalau menjawab pertanyaan Ibu Leni tadi, bagian akhir apa Ibu tadi? Apa yang diakukan dalam ruang pengakuan? Ya, yang diakukan adalah dosa. Coba fokus untuk melihat dosa Anda. Fokus untuk melihat akar dari dosa Anda. Kadang-kadang orang itu masuk ke kamar pengakuan itu sudah pakai template itu ya. Anak-anak SD itu kan lucu sekali itu. Anak-anak SD itu dosanya ditulis kalau pengakuan dosa, lalu nanti dia kasih temennya kertas yang sama. Jadi semua anak pengakuan itu urutannya sama, dosanya sama, karena cuma digeser kertas dosanya itu. Saya mulai curiga setelah anak kelima dan keenam masuk, oh dosanya sama, urutannya sama. Rupanya cuma tukeran kertas itu dioper di luar kamar pengakuan. Apa yang mau saya katakan? Kadang-kadang orang itu otomatis gitu ya, Bapak, dosa saya 1 mencuri, 2 ngomongin tetangga jelek, 3 saya ya tidak setia, curi-curi nonton pornografi,
Lalu yang keempat, saya berbohong gitu ya. Karena seperti sudah ada template otomatis. Nah, mungkin ada baiknya Anda sungguh mempersiapkan. Jadi sekarang Anda masuk ke dalam realitas akar dosa yang lebih mendalam daripada dosa itu sendiri. Mengapa Anda berbohong? Mengapa Anda menyakiti hati orang dengan kata-kata? Apa situasi hidupku yang begitu mudah secara otomatis mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan bagi hati orang lain? Kok saya begitu ya? Apakah ada kaitannya dengan sejarah hidupku? Apakah ada kaitannya dengan cara orang tuaku mendidik aku? Atau apakah aku malu terhadap sesuatu sehingga aku harus menutup-nutupi? Apakah aku tidak cukup rendah hati untuk menampakkan kesejatian hidupku? Jadi lebih baik Anda ambil waktu cukup dalam untuk sebelum pengakuan Anda melihat akar dosa. Bukan apa yang Anda lakukan pertama-tama, tapi mengapa Anda melakukan itu. Mungkin bisa membantu Anda ya untuk pengakuan dosa berikutnya. Jadi mulai bertanya, mengapa saya melakukan ini? Jadi nanti dosanya, pengakuan dosa menjadi lebih dalam. Anda bisa sharing kepada Bapak pengakuan. Bapak, saya kemarin itu berbohong kepada tetangga karena saya malu, Bapak. Keluarga kami masih punya baru punya motor, keluarga tetangga sudah punya mobil. Saya iri pada mereka. Maka saya bohong bahwa anak saya itu punya mobil 5, padahal nggak ada. Saya tidak cukup rendah hati, Bapak. Jadi daripada Anda mengakui saja bahwa saya sudah berbohong, saya sudah mencuri, saya sudah berzina, lebih baik Anda bertanya mengapa Anda berbuat itu dan konsultasikan. Nanti Anda akan melihat bagaimana dinamika Roh Kudus itu menuntun Anda di dalam sakramen pengampunan dosa. Boleh sharing. Selain mengaku dosa, kamar pengakuan itu tempat di mana kita berbagi, di mana Anda mendengarkan sabda penyembuhan. Saya pikir begitu ya Bu Leni ya, semoga membantu. Baik Romo boleh tanya, Romo. Romo boleh boleh melanjutkan. Yang saya juga melakukan hal yang sama. Tapi akhirnya jadi curhat, Mo. Jadi curhat sama Romonya. Jadi begitu setengah saya udah menangis. Kalau sudah menangis, lalu dosa-dosa yang belakang itu jadi lupa. Nah, kemudian dari Romonya juga kan ada tanggapan, ada ya seperti kayak menasihatin anaknya lah sepertinya. Kemudian sudah setelah itu begitu keluar dari ruang pengakuan, oh iya, yang ini belum diakui, yang ini dilakuin, gimana ya Romo? Kan nggak mungkin masuk lagi. Jadi prinsipnya kalau Anda lupa mengakukan, dosa itu tidak diampuni parsial ya. Itu Anda harus ingat itu. Dosa itu nggak pakai paket hemat itu ya. Jadi ada paket hemat A, paket hemat B, ya nggak gitu. Anda masuk pengampunan dosa, sakramen pengampunan Anda valid, sah, semua dosa yang juga tidak Anda ingat, tetapi Anda sesali, itu juga diampuni. Allah kan tidak mengampuni separuh-separuh apa seperempat-seperempat. Emangnya Allah jualan gula pasir ada 2 on, 3 on, yang enggak lah. Allah mengampuni sekarung-karungnya gitu kan. Yang penting Anda katakan di akhir, kalau Anda memang tidak ingat lagi pada saat itu, Tuhan masih banyak dosa yang kubuat, namun belum lewat, belum nyantol lagi di kepalaku, tapi aku janji Tuhan ini, saya menyesal Tuhan, saya menyesal. Masa Allahmu yang mencintai engkau tidak mengampuni engkau, karena engkau mungkin RAM atau memorinya sedang konslet saat itu karena penuh air mata ya. Kalau engkau katakan itu, pasti Allah sudah ampuni satu paket penuh. Hanya usul saya, kalau Anda sendiri belum merasa damai sejahtera, ya di pengakuan berikutnya, 1 minggu lagi atau 1 bulan lagi, datang lagi, tidak apa-apa. Gitu ya. Tapi Anda sudah diampuni. Be not worry about it. Apakah jelas?
Apakah jelas Ibu Jelas, Sunya? terima kasih Romo. Jelas, jelas sekali. Terima kasih Bu Sonya. Romo, sebelum ini ada yang raise hand dari Elisa. Silakan Elisa. Terima Hai, kasih Elisa. Celeni. Selamat malam Romo. Malam, Romo, Bu Dokter. saya ingin bertanya, apakah kalau setelah mengaku dosa lalu tiba-tiba orang itu meninggal mendadak, apakah dia akan langsung ke surga karena semua dosanya diampuni? Lalu mungkin menyambung tentang kamar pengakuan, boleh tolong dijelaskan tentang indulgensi sebagian dan indulgensi penuh, masih agak bingung Romo. Terima kasih. Sure. Jadi ini menarik. Ada dua bagian besar dari pertanyaan Bu Dokter ya. Yang pertama, apakah kalau orang baru keluar dari dari kamar pengakuan lalu mati tiba-tiba, lalu apakah bisa masuk surga? Jawaban jujur saya, I do not know. Karena saya bukan Tuhan Allah. Mungkin bisa jadi dia sudah menerima pengampunan dosa, tapi masih ada dosa-dosa kecil yang tidak mendatangkan maut, yang tetap mengganjal. Jadi ada efek dari dosa yang mungkin tidak dia sadari melukai. Jadi walaupun sudah menerima sakramen pengampunan, mungkin masih ada efek dari dosa yang saya tadi bilang, misalnya anaknya jadi sulit sekolah karena dia dulu berjudi begitu hebat, lalu anaknya tidak bisa sekolah dan tidak bisa menggunakan talentanya dengan semestinya. Mungkin ada efek-efek dosa mungkin yang belum sepenuhnya dapat membebaskan dia langsung ke surga. Kita tidak tahu, saya bukan Allah. Jadi untuk pertanyaan itu sederhana sekali saya menjawab. Tapi minimal saya yakin dan percaya orang kalau sudah menerima sakramen tobat dan juga sakramen pengurapan orang sakit, saya sangat yakin bahwa neraka itu bukan tujuan. Mungkin bisa berakhir di api penyucian, mungkin masih ada beberapa yang harus dirinso. Tetapi neraka pasti bukan tujuan, karena itu jaminan dalam iman gereja pada Yesus Sang Penyelamat. Oke? Tapi apakah langsung ke surga? I do not know. Oke? Tapi kita boleh yakin bahwa neraka bukan tujuan. Lalu karena apa? Karena neraka itu pilihan pribadi yang tidak bisa ditolong. Kata Yesus kan orang yang menghujat Roh Kudus. Apa sih artinya menghujat Roh Kudus? Artinya orang itu tidak mau mendengarkan suara Roh Kudus yang di dalam hatinya yang berteriak, ayo bertobat, ayo pulang, ayo kembali kepada Bapamu yang mencintaimu. Kalau orang sudah tidak mau dengarkan Roh Kudus, ya itu sama dengan menghujat Roh Kudus. Orang tidak lagi mendengar suara Roh Kudus. Orang tidak lagi jernih melihat suara batinnya. Dan dia pilih sendiri untuk menjauh dari Allah. Jadi kalau orang dengan kehendak bebasnya menjauh dari Allah, lalu Allah, bagaimana cara Allah menarik dia? Dia tidak mau dengarkan suara Tuhan. Iya kan? Maka untuk orang-orang seperti ini jelas ya, kematian kekal mungkin jawabannya. Tapi untuk orang yang baru keluar dari sakramen pengampunan dosa, menerima rahmat absolusi, masakan dia berakhir di api yang bernyala-nyala itu? Tidak mungkin itu. Tidak mungkin. Ya, itu jawabannya Bu Elisa. Lalu mengenai indulgensi. Indulgensi itu apa sih? Indulgensi itu adalah semacam remisi atas akibat dosa yang mungkin masih membuat orang itu masih membuat orang itu terikat. Ini susah dijelaskan konsepnya karena berkaitan dengan teologi lama. Jadi gini, jadi ketika saya katakan tadi, ketika orang berbuat dosa, dia punya efek sosial dan kadang-kadang efeknya itu bisa panjang. Maka gereja zaman dulu memberi hitungan. Jadi misalnya mencuri itu 300 tahun, korupsi itu 500 tahun gitu. Jadi ada durasinya untuk menentukan bahwa dosa itu punya tingkatnya, punya gravitinya, punya gravitas, punya level-levelnya. Diungkapkan dengan tahun, nanti dihukum berapa tahun. Lalu indulgensi adalah kemurahan hati rohani yang diberikan oleh Bunda Gereja pada mereka yang dengan rendah hati melakukan silih dan doa tapa.
Jadi kalau kita berdoa, doa-doa tertentu, kita puasa pada hari-hari tertentu yang direstui oleh gereja, maka gereja dari kemurahan hatinya akan memberikan pengurangan atas beban hukuman atas dosa tadi. Ada yang kalau indulgensi penuh berarti semua dosanya yang beratus-ratus beribu-ribu tahun itu akan diampuni seluruhnya. Tapi kalau indulgensi sebagian berarti ya diampuni, misalnya dikurangi 300 tahun atau dikurangi 1000 tahun, puasa setiap hari Jumat itu dikurangi 1000 tahun. Jadi zaman dulu gereja punya instrumen itu. Jadi seperti waktu itu, dosa itu punya jenjang waktunya berapa tahun nanti. Dan menurut kepercayaan lama, itu nanti menentukan berapa tahun kita ada di api penyucian. Ya tapi pandangan ini tidak ditinggalkan, cuman sekarang ini rumusannya tidak menjadi matematis lagi, tidak pakai ribuan tahun atau apa, tidak. Tapi gereja memberikan kemurahan rohani, pengampunan penuh atas efek dosa yang mungkin bisa dilakukan. Gitu ya. Tapi apakah dihitung tahunnya berapa tahun, misalnya dapat diskon 1000 tahun, dapat diskon 2000 tahun, sekarang tidak ditentukan lagi numeriknya, oke? Tidak ditentukan lagi angkanya, tapi hanya dikatakan ini sebagian, ini penuh. Itu tujuannya apa? Supaya kita juga ingat bahwa pengampunan itu tidak murahan. Pengampunan juga butuh usaha dari manusia. Pengampunan itu butuh kesadaran. Jadi tidak hanya bilang, Tuhan saya minta ampun, lalu selesai perkara. No. Butuh kerendahan hati untuk mengusahakan pengampunan dan pertobatan yang sejati. Jadi itu bantuan gereja untuk reminder itu, untuk mengingatkan kita bahwa gereja itu punya otoritas untuk mengampuni dosa orang karena perintah Yesus, dan kita dengan rendah hati melakukan tapa doa dan mati raga untuk mendapatkan indulgensi itu. Semoga membantu menjawab. Elisa, apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih banyak Romo. Oke, masih dengan indulgensi Romo. Ini ada lanjutan pertanyaan dari Pak Mukti Harja. Bagaimana tanggapan Romo tentang Holy Door? Apa hubungan dengan indulgensi? Masih lanjutan ini Romo, silakan. Jadi tradisi pintu suci atau gerbang suci itu biasanya dilakukan dalam perayaan-perayaan istimewa. Tradisi dibukanya pintu suci melambangkan apa? Melambangkan dibukanya pintu kerahiman Tuhan. Jadi simbolik mengapa pintu utama gereja yang dibuka, biasanya gereja-gereja katedral atau basilika tertentu, itu dibuka pintu utamanya. Biasa kan tidak selamanya itu dibuka, tidak selalu dibuka maksud saya. Biasanya orang masuk dari pinggir itu ya, untuk ziarah, untuk macam-macam. Jadi ada pintu suci yang melambangkan dibukanya masa istimewa di mana kerahiman Tuhan diberikan dengan lebih nyata dan orang dianjurkan untuk melakukan doa tapa mati raga dan amal kasih supaya orang ingat untuk memperbaiki hidupnya dengan semangat tobat. Jadi itu pendapat saya tentang Holy Door. Memang secara tradisi itu dimaknai demikian. Sekali lagi ini tradisi, ini bukan saja sesuatu yang biblis, tapi lebih berkembang pada tradisi. Kalau dalam tradisi biblis kita mengenal tahun Sabat, ya, tahun Yubelium, di mana nanti setiap 7 tahun itu tanah tidak boleh ditanami, ada masa pemulihan, kemudian supaya memberikan kesempatan alam memulihkan diri. Jadi tradisi Holy Door ini sebenarnya berangkat dari tradisi kitab suci Perjanjian Lama yang sangat menghargai tahun Sabat. Jadi ada tahun-tahun suci di mana umat Israel itu diajak untuk sungguh merenungkan dosanya dan sungguh bertobat, membiarkan alam juga untuk memulihkan diri. Dan kesempatan yang sama diberikan juga sekarang lewat tradisi yang berbeda. Kalau sekarang karena masyarakatnya tidak hanya agraris, maka dijadikanlah pintu itu sebagai simbol atau lambang dari kerahiman Tuhan yang dibuka lebih lebar.
It's a good reminder, saya pikir itu tradisi yang baik, mengingatkan kita bahwa kita masih butuh Tuhan, kita masih butuh bertobat. Thank you. Terima kasih Romo untuk jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Yeni. Ibu Yeni Romo, kita naik dulu. Ibu Leni. Mau sampai jam berapa? Saya harus kembali ke sekolah karena saya masih ada tugas. Saya harus kembali. Jadi saya pikir satu lagi ya, karena ini saya harus menyelesaikan Arkas online ini. Satu pertanyaan ya Romo. Satu Baik. pertanyaan, satu kali pertanyaan, tapi ini ada dua, saya rangkum jadi satu. Jadi ini pertanyaannya masih hubungannya dengan air mata dari kamar pengakuan. Waktu mau persiapan untuk mengaku dosa itu rasanya baik-baik aja, nggak mungkin menangis. Tapi di dalam kamar pengakuan itu nanti air mata itu bisa mengalir, Romo. Padahal temannya Bu Yeni itu tidak pernah menangis. Pertanyaannya, apakah kalau menangis itu karena terlalu sensitif? Yang kedua, Romo, ini satu paket. Terus di dalam kamar pengakuan, kita akan mulai dengan doa, Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab aku patut Engkau hukum, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, andai kata doa kita semerah kirmisi, atau kita melakukan dosa mortal, misal menghujat Allah atau aborsi, apakah kita layak diampuni atau kena ekskomunikasi dulu, Romo? Mohon ini dijelaskan. Terima kasih, Romo. Iya, ini tidak satu paket, ini dua pertanyaan yang berbeda. Tapi tidak apa, Allah itu murah hati. Baik, untuk menjawab yang pertama, pertanyaan dari Ibu Heni ya. Ibu Yeni. Well, menangis itu banyak sebab. Toh ada yang menangis sukacita, ada yang menangis karena memang terlalu menyesal atas dosa-dosanya. Saya pikir normal saja. Yang penting Anda tidak bersandar di pundak imammu ya. Jadi itu nanti Anda kalau menangis di pundaknya romo-romonya akan merinding itu ya. Yang penting itu saja, hindari untuk bersentuhan langsung dengan romo-romonya. Menangis itu soal biasa, sangat bisa dimengerti. Ada kalanya juga, saya pernah juga mendengarkan pengakuan dosa yang tidak bisa saya sebutkan ya, karena ikatan rahasia, dan saya ikut menangis. Oh, sering itu terjadi itu. Saya ikut menangis seperti saya merasakan bagaimana hati Allah itu sembilu. Seperti hati Allah itu begitu mengasihi, mencintai. Tapi yang berdosa ini tidak mengerti betapa dalam Allah mencintai dia. Kadang-kadang, jangankan umatnya, imamnya juga menangis kadang-kadang mendengarkan kisah pergulatan orang di dalam kamar pengakuan itu. Jadi menangis itu bukan tanda kelemahan. Menangis juga bukan sesuatu yang terlalu istimewa. Jadi kalau itu namanya karunia air mata ya oke lah. Tapi bagi saya itu reaksi yang normal dan wajar. Kita berjumpa dengan Yesus sendiri bukan? Dan kalau Anda sungguh menghayati sakramen pengampunan dosa itu, pasti Anda tergerak. Ada hati yang ada rasa hati yang lain sekali. Dan itu yang menyebabkan saya sangat bersyukur bahwa dalam tradisi Katolik kita masih ada sakramen pengampunan dosa dan tidak cuma doa sendiri di kamar tutup pintu lalu mengatakan Tuhan aku berdosa aku mohon ampun. Apa jaminannya Anda diampuni? Dalam gereja Katolik kita jelas itu. Atas kuasa Allah gereja yang kudus aku mengampuni engkau dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu jelas sekali statementnya itu. Iya kan? Dalam gereja Katolik. Allah yang Maha Kuasa. Anda tahu ya rumusan absolusi?
Allah yang Maha Rahim, Kau mendamaikan dunia dengan diri-Mu dalam sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus Putra-Mu. Engkau mengaruniakan Roh Kudus pada gereja untuk pengampunan dosa. Atas kuasa yang diberikan kepadaku oleh Bunda Gereja yang kudus, aku melepaskan anak-Mu ini dari semua dosa-dosanya dalam nama-Mu yang kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu luar biasa itu. Itu kata-kata absolusi itu luar biasa itu. Tanda apa lagi yang kau minta? Makanya orang seringkali merinding mendengarkan kata-kata absolusi itu, ya kan? Merinding sampai seolah-olah ada beban yang diangkat dan dilepaskan. Sementara kalau Anda denominasi non-Katolik, mungkin sorry ya, mungkin Anda tidak ada jaminannya. Jadi ya itu bedanya. Lalu pertanyaan berikutnya, kalau kita itu dalam Ekaristi, ada ritus tobat, lalu Anda mengatakan doa aku mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan sebagainya, itu absolusi untuk dosa-dosa yang tidak mendatangkan maut. Tapi dosa-dosa yang mendatangkan maut, Anda harus serius datang ke kamar pengakuan. Jadi absolusi yang diberikan secara umum itu untuk dosa-dosa yang tidak mendatangkan maut. Seperti dalam Ekaristi misalnya. Tapi kalau Anda punya dosa yang mendatangkan maut, seperti aborsi, dosa sangat berat. Kenapa aborsi itu dosa sangat berat? Karena memang Anda menghilangkan nyawa, 1-2 nyawa yang Anda hilangkan itu tidak bisa membela diri. Beda kalau Anda pukul saya atau membunuh saya bisa ambil gunting, saya bisa ambil pena, dan saya bisa membela diri. Tapi bayi kan tidak bisa membela diri. Maka itu dosa yang sangat berat. Tapi kondisinya ada macam-macam ya. Jadi yang mau saya katakan adalah kalau untuk dosa yang mendatangkan maut, Anda harus datang ke kamar pengakuan untuk berdoa. Kalau Anda punya dosa berat sekali dan tidak mengaku dosa, jangan-jangan kita berdosa terhadap kesucian tubuh Kristus yang kita sambut dalam Ekaristi. Itu ya. Terima kasih.